saya lagi nulis. Bentar ya. Ini. Nyiapin. Iya ini. Ini siapin. Saya itu lagi bingung. Kenapa Tuhan itu kok lahir? Itu lagi saya tulis. Tunggu dulu. Iya. Tuhan itu lahir karena... Aduh, kok malah jadi panjang. Kak Tony. Tunggu tuh. Ini saya lagi nulis untuk menyiapkan untuk anak-anak ini loh. Iya. Kamu ini mengganggu. Tenang aja. Tunggu ini loh. Katanya bahkan gini. Immanuel gitu. Immanuel. Sebentar. Kalau saya tahu itu gereja ada Immanuel, toko ada Immanuel. Iya, betul. Terus kemudian ada kartu mereknya Immanuel. Ini saya lagi mau cari. Jadi saya lagi mau tulis itu Immanuel. Artinya apa? Kamu tahu nggak? Immanuel itu Allah beserta, Kak. Nah, kamu kok lebih pintar. Sebentar, saya tulis dulu. Ini dia, Allah Kak Tony. beserta kita. Nah, gitu. itu dia. Ya, itu. Sekarang ini. Kenapa? Ini loh. Iya, ini saya. Betul. Iya, betul. Iya, ini Kak betul. Tony. Saya ini Kak Bukan Tony. itu. Kak Tony. Kenapa? Ini udah on air. Ini sudah on air. Udah on air. Dari tadi kamu nggak ngomong. Loh, aku kan tadi sudah. Kak Tony. Hus. Gitu. Iya. Ntar dulu saya menata rambut dulu. Jadi, shalom adik-adik. Itu tadi krunya Kak Tony. Tadi kan mestinya kan dia langsung ngomong. Kak Tony. On air gitu. Masa kayak manggil siapa aja. Gitu. Ini Kak Tony ini ya, adik-adik, kalian kan sekarang ini sedang merayakan Natal, betul kan? Nah, Kak Tony ini sedang bingung ya. Ada yang menyebutkan kelahiran Yesus itu ya, namanya ada yang langsung Yesus. Beri nama Yesus. Ada yang menyebutnya Immanuel. Nah, jadi Kak Tony ini sedang mencari tahu Immanuel. Nah, ya. Nah, kalian tahu nggak artinya Immanuel? Itu ada di Alkitab. Di mana Kak Tony? Oh, kalian belum tahu ya. Ada di Alkitabmu, Alkitabnya Kak Tony, itu ada di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Ya, coba baca ya. Lihat ini, lihat di sampingnya Kak Tony ya. Baca, ya, baca yuk, sama-sama yuk. Ya, dibaca demikian. Weh, kalau Kak Tony di sini ya, dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dan berarti Allah menyertai kita. Wah. Loh, ini siapa ini Kak Tony? Ini Yesus. Yesus itu juga diberi nama Immanuel. Artinya Immanuel apa? Ayo ngomong dengan kanan kirinya. Atau ngomong dengan orang tuanya. Atau ngomong dengan siapa saja. Immanuel artinya. Ya, artinya Immanuel adalah Allah Aduh, rambutku hilang, Mak. Enggak apa-apa. Allah beserta. Allah beserta dengan kita. Nah, adik-adik. Yang menarik sekali. Kalian ingin tahu? Yang menarik sekali. Yang menarik sekali. Menarik sekali. Tahu apa? Ternyata kata Immanuel ini sudah ditulis sebelum Yesus lahir. Berapa tahun Kak Tony? 700 tahun. Sebelum Yesus lahir. Wih, lama loh itu. 700 tahun. Ditulis oleh siapa? Nabi Yesaya. Yuk kita buka di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Ya, Yesaya pasal yang ke-7 ya. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14.
Firman Tuhan dikatakan demikian, bahwa sebab Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan, perempuan ya, tadi kan juga perempuan ya. Perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan Immanuel. 700 tahun sebelum Yesus lahir. Wah. Di dalam kitab Mika juga ditulis tentang Bethlehem Efrata. Ditulis 700 tahun juga sebelum Yesus lahir. Di dalam Kejadian yang ditulis oleh Musa. Wah, Kejadian ya, ditulis oleh Pak Musa. 1500 tahun sebelum Yesus lahir pun sudah ada ditulis oleh Musa. Bahwa akan lahir dari keturunan perempuan ini untuk apa? Akan menginjak kepala daripada si ular. Siapa itu? Yesus yang mengalahkan iblis dan maut. Wih. Artinya Yesus itu lahir yang kita rayakan saat ini setiap bulan Desember. Itu artinya Yesus itu sudah diramalkan. Kalau ramalan itu kan kadang, kalau ramalan itu kan sama dengan ramalan cuaca, sama dengan ramalan bintang, lain. Ini berbicara tentang nubuatan dari Tuhan bahwa Yesus itu akan lahir. Dan akhirnya memang benar lahir. Benar kan? Dari seorang perempuan. Kemudian di Bethlehem. Luar biasa. Jadi sebetulnya setiap Natal kalian juga merayakan itu begini. Ini cuma cerita loh Kak Tony. Ini cuma dongeng. Wah bukan. Ini benar-benar terjadi adik-adik. Kak Tony kalau setiap Natal gini semangat sekali. Bukan masalah pohon Natalnya. Bukan masalah hadiahnya. Bukan masalah makan-makannya. Bukan masalah apa lagi. Bukan masalah pestanya. Tetapi Kak Tony tahu bahwa Yesus yang mengasihi Kak Tony, mengasihi kalian, itu pernah lahir, datang, mendekati manusia. Gitu loh. Ya. Nah, kenapa ya? Sebentar ya, Kak Tony juga duduk. Coba pikirin. Kenapa Yesus itu mau ya datang ke dunia ini? Kenapa? Nah, ini yang menarik sekali adik-adik. Setelah, sebentar ya, Kak Tony lihat di catatannya Kak Tony. Tak lihat di catatannya Kak Tony ya. Karena Kak Tony ini sering kalau ada, ada kakak yang khotbah, Kak Tony catat. Ada membaca Alkitab, Kak Tony dapat sesuatu, Kak Tony catat. Nah, ini dalam catatannya Kak Tony dikatakan, wih, kenapa Tuhan mau datang ke dunia? Sebentar. Ketemu. Karena Allah mengasihi kita. Kalau mengasihi manusia itu kalau mengasihi bisa lupa. Bener nggak? Bisa tidak menyertai kita loh selamanya. Contoh, Kak Tony ini pernah punya pengalaman adik-adik. Kak Tony pernah ditinggal di pasar. Waktu itu Kak Tony masih umurnya kurang lebih 3-4 tahun. Kak Tony ketakutan karena waktu itu bersama dengan maminya Kak Tony ya. Pergi ke pasar, waktu itu ada di Solo. Kita pergi rame-rame, waktu itu digandeng oleh mami saya. Wah, lihat pasar, rame, gemerlap, banyak lampu, banyak mainan, banyak makanan. Kak Tony seneng sekali digendong sama maminya Kak Tony. Kemudian digandeng, kalau Kak Tony bilang, nggak kelihatan mami, digendong. Suatu saat, tiba-tiba dompetnya maminya Kak Tony dicopet orang.
Tahu apa yang dilakukan oleh maminya Kak Tony? Saya ditinggal. Saya diletakkan di gini. Wah, maminya Kak Tony lari. Wah, maminya Kak Tony, adiknya maminya Kak Tony lari. Mereka lupa saya kan masih anak-anak. Saya ditinggal sendirian di tengah keramaian. Saya nangis. Wah, nangis. Waduh, saya nggak tahu harus kemana, dengan siapa. Sementara saya masih kecil, maminya Kak Tony ngejar malingnya itu, ya pencopetnya. Adiknya maminya Kak Tony juga ikut mengejar. Lah saya sendirian. Wah, saat itu Kak Tony sedih. Karena, wah hilang, saya hilang. Kenapa? Karena saya tidak disertai dengan maminya Kak Tony. Maminya Kak Tony meninggalkan Kak Tony. Wah, betapa sedih. Nah, kesedihan yang lain ketika Kak Tony kelas 5 SD. Yang mana benar-benar Kak Tony juga tidak disertai lagi oleh papinya Kak Tony. Karena papinya Kak Tony pulang ke rumah Tuhan. Papi yang biasanya mengajari Kak Tony belajar, papi yang biasanya mendampingi Kak Tony kalau belajar, yang ngajarin banyak hal. Tapi waktu itu Kak Tony kehilangan, mana papi mana? Kak Tony cuma lihat di peti mati itu, papinya Kak Tony tidak bergerak, nangis Kak Tony. Ketika Kak Tony di tahun yang berbeda setelah beberapa puluh tahun kemudian, Kak Tony juga ditinggalkan oleh maminya Kak Tony. Satu persatu mereka meninggalkan Kak Tony dan Kak Tony nangis. Kenapa? Setiap manusia bisa meninggalkan manusia yang lain. Tidak bisa menyertai Kak Tony terus. Gak bisa menyertai kamu terus. Suatu hari nanti pasti ada juga orang yang akan meninggalkan kamu. Bisa siapa saja. Orang yang kamu cintai, orang yang kamu senangi. Mereka satu persatu akan meninggalkan kamu. Tidak bisa gini, nggak bisa Kak Tony. Papaku kuat, mamaku sehat, kakekku kuat. Tapi tidak bisa hidup selamanya. Tapi ada satu janji yang luar biasa, yaitu Tuhan berkata apa? Aku menyertai engkau. Artinya apa? Tidak akan apa? Ditinggal. Sama seperti Kak Tony tadi ditinggal di pasar. Enggak. Sama seperti ketika Kak Tony merasa ditinggal ketika papinya Kak Tony meninggal atau maminya Kak Tony meninggal. Tidak. Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Itu kabar baiknya. Dibuktikan dengan apa? Tuhan mau menemui menjadi manusia. Sama seperti manusia. 2000 tahun lalu. Lahir di Bethlehem. Itu karena mengasihi kamu dan saya. Gitu loh. Mengasihi kamu dan saya. Buktinya banyak. Yang sering meninggalkan Tuhan siapa? Aku ini juga meninggalkan Tuhan siapa coba? Yang sering meninggalkan Tuhan itu kita. Tuhan itu nggak meninggalkan kamu dan meninggalkan saya. Ingat nggak waktu Adam dan Hawa berdosa? Karena makan buah itu ya, kemudian mereka jatuh dalam dosa. Siapa yang lari dari Tuhan? Sehingga Tuhan itu tanya begini waktu itu. Allah tanya begini. Adam, di manakah engkau? Itu artinya bukan Allah itu nggak tahu Adam di mana, gitu kan? Allah kan maha tahu kan? Bukan. Artinya apa? Adam sedang sembunyi dengan Hawa. Adam sedang lari. Adam sedang malu. Adam sedang dalam dosa. Jadi dia malah tidak mau disertai oleh Tuhan. Dia pergi. Sehingga Allah bilang begini, Adam di mana kamu? Seringkali kita yang banyak meninggalkan Tuhan. Tuhan yang menyertai kamu dan saya. Immanuel. Sering tidak ibadah. Sering tidak berdoa lagi. Sering tidak baca Alkitab lagi. Sering tidak melakukan firman lagi. Itu artinya kita yang meninggalkan Tuhan. Kak Tony rindu kalian tidak meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menyertai kamu. Kemanapun engkau pergi.
Ke ujung bumi pun Tuhan tetap akan mencari kamu. Itu bukti dia mencintai dan mengasihi kamu kok. Gimana sih? Nah, itu yang penting. Lah Kak Tony, kalau saya ini sudah disertai Tuhan loh Kak Tony. Wah ya, kalau saya ini disertai Tuhan. Itu bisa apa Kak? Sebentar. Ini ada catatan lagi nih. Kak Tony, lihat catatannya Kak Tony ya. Oh, bukti penyertaan Tuhan di Alkitab itu banyak loh. Ini Kak Tony ada catatan nih. Tuh, lihat nih. Waktu apa? Oh, ini Kak Tony ini ada catatan lagi nih. Duh, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ada tiang awan, tiang api. Itu penyertaan Tuhan. Terus kemudian Tuhan masih ingin terus berbicara kepada manusia lewat para imam dan nabi. Wah, lewat mezbah. Tetap Tuhan itu tetap mengasihi kita. Sampai akhirnya apa? Yesus lahir ke dunia itu bukti bahwa dia tetap mau, Tuhan tetap mau hadir bersama-sama dengan kita. Loh, lah waktu Yesus mati naik ke surga, ingat ada apa? Roh Kudus diturunkan. Loh, sampai hari ini. Loh, artinya apa? Tuhan benar-benar menyertai kita. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kalau begitu Kak Tony, sebentar. Bos. Kalau kamu disertai oleh presiden, contoh nih, kalau kamu bersama presiden, gimana perasaanmu? Seneng gak? Seneng. Kak Tony punya contoh anaknya Kak Tony. Begini, suatu hari anaknya Kak Tony anaknya Kak Tony begini. Kak Tony habis pelayanan kan, tapi Kak Tony masih mengemasi barang-barangnya Kak Tony. Terus anaknya Kak Tony gini, papi lapar. Dua anaknya Kak Tony ini selalu bilang, papi lapar. Akhirnya gini, ya sudah, saya beri uang ke anaknya Kak Tony, sudah kamu makan dah. Saya beri uang segini, kamu cukup nggak cukup, kamu makan ya. Asik, awalnya seneng tuh, asik gitu. Mereka berdua lari, kemudian cari makan. Nah, kemudian kami sudah selesai semuanya, kemudian kami keluar dari ruangan itu, kemudian ketemu dengan anaknya Kak Tony berdua lagi makan di sebuah restoran. Nah, itu gitu kan. Tahu nggak apa yang dilakukan mereka? Mereka cuma diem aja, mereka cuma beli nasi seperlunya, minum seperlunya, lauk seperlunya. Terus Kak Tony duduk di situ gini loh. Kenapa kalian kok makannya cuma ini aja? Nggak cukup pi uangnya pi. Kita hitung nggak cukup. Loh, ya kan dicukup-cukupkan jangan makan di sini. Lah tapi enak kok pi gitu. Lah sekarang aman. Sudah ada papi. Terus ngomong sama adiknya. Ayo kita pesen makanan lagi gitu. Mereka merasa kalau ada papinya sama maminya. Ada jaminan. Garanti. Mereka sudah nggak lihat daftar menu. Harganya berapa. Langsung. Mbak ini tambah ya. Minumnya tambah. Nasinya tambah 2. Ini tambah. Lah kenapa? Karena ada papi. Yang bayar papi sama mami katanya. Nah berarti kalau kita hidup disertai. Kenapa anak saya kok dia cuma sedikit-sedikit begitu? Karena tidak disertai oleh orang tuanya. Coba kalau hidup kita disertai oleh Tuhan, ada jaminan. Wah, pasti seneng ya. Gak perlu ada ketakutan. Takut kekurangan, takut sakit, takut sendirian, takut tidak lulus. Hei, ada yang menggaransi. Ada yang menjamin. Siapa? Yesus, Tuhan yang menyertai kamu. Duh, itu yang luar biasa. Jadi ingat bahwa kita ini disertai Tuhan karena dikasihi oleh Dia. Dan ada jaminan. Itu penting sekali. Ya, kita harus sadar itu. Ya, karena Tuhan mengasihi. Ada catatan lagi, Kak. Saya tuh suka nyatet. Nah kalau kamu nggak suka nyatet nih ujian ini nanti. Oh ya. Nah betul sudah habis ini. Lihat nih. Bentar saya tulis. Habis.
Nah, habis tanda tangan. Ya, adik-adik. Jadi, kenapa Immanuel? Kenapa Tuhan menyertai bangsa Israel, menyertai manusia dan janji menyertai kamu dan saya? Karena dia mengasihi kamu dan saya. Artinya dia juga memberikan jaminan kalau dia menyertai kita. Bahwa jaminan perlindungan, keamanan, ada kekuatan yang baru. Dan engkau juga akan memiliki keselamatan ketika engkau percaya kepadanya. Mari kita rayakan Natal ini dengan perasaan yang dengan keyakinan bahwa karena Tuhan mengasihi saya, maka Tuhan menyertai saya. Dengan bukti Yesus lahir. Dan aku gak perlu takut karena ada jaminan dari Tuhan untuk hidup saya hari ini dan masa yang akan datang. Mari kita berdoa. Angkat kedua tanganmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini. Engkau begitu baik. Buatlah kami semua sadar bahwa Tuhan mengasihi kami. Karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Maka Immanuel, Allah menyertai kami. Dulu, sekarang, bahkan di masa depan dan selamanya. Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau lahir salah satunya sebagai bukti bahwa Engkau menyertai kami. Dan kami gak perlu takut karena ada jaminan, ada yang menggaranti, ada yang melindungi kami, ada yang memberi kekuatan, menolong kami, karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami akan memasuki tahun-tahun yang baru, biarlah kami meyakini penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Haleluya. Sampai ketemu.